Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi di channel Pak Febri Dahri. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Namun materinya adalah bagaimana cara kita membuat formula untuk total, maksimal, minimal, dan juga rata-rata. Penasaran bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai. Oke anak-anak, setelah kalian buka Microsoft Excel-nya, terlebih dahulu kalian ketikkan data-data seperti berikut ya. Ini hanya contoh ya. Data-datanya sebagai berikut. Kalian pastikan sama persis datanya yang Pak Febri buat. Oke, Pak Febri zoom sedikit ya, biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Oke, terasa cukup. Nah, kalian ketikkan data-data sebagai berikut. Untuk namanya kalian boleh ganti namanya ya. Salah satunya adalah nama kalian. Sebaiknya salah satunya adalah nama kalian. Nama dua lainnya adalah nama teman kalian. Tapi untuk nilainya jangan kalian ubah. Oke? Nilainya tidak kalian ubah. Nah, kalian ketikkan seperti ini dulu. Nah, untuk judul daftar nilai kelas 5B. Contoh ya ini. Oke. Di sini ketikannya tetap daftar nilai kelas 5B, tidak dipisah. Di sini misalkan daftar, di sini nilai, di sini kelas 5B, enggak gitu ya. Tetap di A1 ketikannya daftar nilai kelas 5B. Dia tembus seperti ini. Untuk total, maksimal, rata-rata juga seperti itu ya. Nah, perhatikan di mana kalian mengetiknya. Ini di A2, ini di B2, dan ini di B3 dan seterusnya. Ini dikosongkan satu sel ya. Oke, Papa beri waktu 5 menit untuk mengetik. Kalian boleh pause videonya ya. Oke anak-anak, setelah kalian mengetik selesai, kalian pause videonya dan mengetiknya selesai seperti ini, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita sudah langkah pertama ya, di sini mengetik, kemudian kita rapihkan kolom. Masuknya rapihkan kolom itu seperti apa? Kita lihat ya, kembali ke ini kalian tidak perlu buat ya, ini hanya contoh saja panduan kita. Oke. Rapihkan kolom, lihat kolom-kolom yang kurang lebar kita lebarkan. Contoh, ini untuk maksimal ya, di kolom A ini kurang lebar. L-nya kepotong dan A-nya kepotong. Nah, biarkan. Maksudnya kita betulkan. Oke, kita geser, arahkan mouse-nya ke kolomnya ya. A, di sini baris batasnya, kita klik, kemudian tahan, geser secukupnya. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk merapikan kolom. Jika ada kolom-kolom yang kurang lebar lagi, kita lebarkan. Untuk judul, biarkan lebih lebar seperti ini ya. Tidak perlu kita lebarkan sampai sini, nggak perlu kolom A-nya. Ini karena ini judul. Oke, masuk ke langkah berikutnya. Judul di merge and center. Nah, berarti kita kembali ke judul. Langkah ketiga, judul di merge and center. Oke, judulnya merge and centernya sampai mana? Nah, sebelum di merge and center, kita harus blok dulu beberapa sel. Oke, cara membloknya, ini dari A1, karena kita gunakan sampai kolom F, ini berakhir di kolom F ya, ketikan kita. Nah, kita blok dari A1, klik tahan, blok sampai F1. Nah, ya satu baris ini kita blok untuk judul. Ya, Pak Febri ulangi. Kita klik di A1, tahan, kemudian geser blok sampai dengan F1. Nah, seperti ini. Ini bukan tidak terblok ya. Perhatikan tanda garis hijaunya. Nah, tandanya itu termasuk dalam bloknya. A1 juga, walaupun ini warnanya putih. Oke, sedangkan yang ini abu-abu ya. Oke, sudah terblok seperti ini, kita tadi diperintahkan untuk merge and center. Merge artinya menggabung, center itu artinya di tengah. Oke, kita gabungkan dan ketengahkan. Satu tombol saja ada di mana? Masih di menu home, menunya. Nah, di sini di bagian group alignment, kita lihat di sini ada merge and center, gabungkan dan ketengahkan. Kita klik. Nah, setelah digabung selnya menjadi satu gini ya. Selnya jadi satu, gabung, kemudian ketikannya berada di tengah-tengah. Oke.
Setelah seperti itu, apalagi yang digabung ini. Berikutnya ada judul nilai. Nah, nilai ini kan nilai math, nilai B Indo, sains, agama, dan PKN. Ini kalau kita ketikkan satu nilai terlalu lama ya. Jadi sebaiknya kita blok saja dari nilai, ini di B2 kita blok sampai sini. Nah, blok sampai F juga tapi dari nilai. Kita merge and center lagi. Nah, untuk nama, kalau nama kita merge-nya ke bawah ya, kita gabungnya ke bawah. 2 sel kita gabung. Nama dan bawahnya ini kosong, kita blok, kemudian merge and center. Nah, gabung jadi seperti itu ya. Sampai di sini sudah? Oke, kita lanjutkan. Merge and center sudah, sekarang kita format font judul. Format font adalah kita sesuaikan format daripada ketikannya. Di sini ada kita bisa rubah colornya bebas, size-nya 16 dan type, font type maksudnya ya. Ini font color, font size dan font type. Warnanya bebas, size-nya 16, tipenya juga bebas. Oke, kita ubah. Klik bagian judul. Nah, kalian ubah tadi size-nya 16. Warnanya bebas. Kalian bisa atur sendiri warnanya bebas. Kemudian font type yang mana? Yang ini. Ini font size, font color, ini font type. Jenis tulisan. Kalian bisa ubah sesuai keinginan. Nah, contoh seperti ini ya. Kalian boleh pilih jenis huruf yang lain sesuai dengan keinginan. Oke, lanjut ke rangka berikutnya adalah format font isi. Nah, format font isi ini artinya selain judul ya. Judul ada sendiri, nah di bawahnya yang bukan judul atau selain judul itu disebut dengan isi maksudnya ya. Oke, kita blok seluruh isinya, kemudian ubah warnanya, size-nya 14 kali ini. Jenis type-nya bebas dan ke tengah, center. Ini bukan merge and center, beda ya. Center ini hanya ke tengah, tidak menggabung. Hanya tulisannya berada di tengah. Oke, kita blok secara keseluruhan dari mulai nama, sini. Kita blok sampai rata-rata dan blok lagi ke kanan sampai kolom F. Jadi tarik ke bawah sampai rata-rata, tarik ke kanan. Atau kalian secara langsung boleh gini ya. Sama saja. Nah, setelah di blok, kalian ubah tadi size-nya berapa? 14. Kemudian ini terlalu ke bawah ya, Pak Febri zoom out sedikit. Nah. Iya. Kurang. Nah, cukup. Oke. Size-nya sudah 14, warnanya kalian bisa atur sendiri sesuai keinginan. Ya, mau more color boleh, more color di sini ada ya. Kalian jenis tulisannya mau jenis warnanya atau warnanya yang kalian sesuai inginkan ya. Kemudian jenis tulisannya kalian bisa atur sesuai keinginan ya. Mau yang mana jenis tulisannya boleh. Oke, sebentar Pak Febri contohkan. Misalkan Pak Febri mau yang ini. Nah, kemudian tadi ingat terakhir adalah center, ketengahkan. Ya, klik tombol centernya yang ini. Ini merge and center, ini hanya mengetengahkan yang ini. Kalau ini ada menggabungnya, kalau ini hanya center saja, ketengahkan. Klik. Nah, ini jadi ke pinggir, kita klik lagi biar semuanya ke tengah. Nah, seperti itu ya. Pastikan semuanya sudah di tengah. Nah, kalau sudah diperbesar, kita lihat di sini kolom-kolomnya jadi kurang lebar lagi ya. Tuh, masih ada yang kurang lebar ini. Nah, kita sesuaikan caranya. Lihat. Ini total maksimal minimal rata-ratanya kurang lebar, berarti kolom A. Arahkan mouse-nya ke kolom A. Di batasnya tuh antara A dan B, ini ada garis, kita klik tahan, geser. Nah, secukupnya ya, disesuaikan. Math sudah, B Indo sudah, Science kurang lebar. Oke. Nah, kalau sudah dilebarkan semuanya, sudah rapi, kita lanjut ke langkah berikutnya. Fill color, artinya kita beri warna latar belakang. Di mana fill color? Oke, kita kembali.
Fill color boleh kalian blok secara keseluruhan ya, mulai dari judul, blok ke bawah sampai rata-rata. Nah, fill color ada di mana? Fill color ada di samping font color. Ini font color ya, anak-anak. Ini fill color. Kita klik segitiganya. Nah, untuk memilih warna sesuai dengan keinginan ya, kalian boleh pilih warnanya bebas atau seperti ini. Atau yang warna lebih soft. Oke. Ini ya. Kalian boleh sesuaikan warnanya sesuai dengan keinginan masing-masing. Oke. Berikutnya, fill color sudah. Beri border all border. Border ini adalah garis tepi ya. Caranya bagaimana? Kita blok lagi secara keseluruhan. Ada di mana? Dekat kok. Oke, tadi ini font color, ini fill color. Nah, sebelahnya itu borders. Ini borders. Kita klik segitiganya, oke. Klik segitiganya, kemudian pilih yang all borders, artinya garis keseluruhan. Ini all borders. Oke, kita klik. Nah, timbul garis-garisnya seperti ini. Kalau ada yang kurang besar boleh dilebarkan. Oke. Setelah itu, langkah berikutnya adalah insert word art, nama, dan kelas. Nah, word art, nama, dan kelas ada di mana? Tadi dibilang insert, berarti ada di menu insert. Kita klik insert. Nah, kemudian cari word art. Nah, caranya di mana? Nih, tandanya ada huruf A miring seperti ini dan bacaan teks. Kita klik. Nah, pilih word art. Kalian bisa pilih jenis word artnya yang manapun yang kalian mau ya, bebas. Boleh pilih suka hati. Contoh Pak Febri mau yang ini. Nah, teksnya apa? Ini langsung saja ya, kita ketikkan di sini. Teksnya adalah nama dan kelas. Nama kalian masing-masing ya. Contoh ini Pak Febri contohkan. Nama 5B, contoh seperti itu ya. Nah, cara menggesernya, karena di tengah-tengah gini, arahkan kita ke garis titik-titiknya. Mouse kita arahkan ke garis titik-titik atau garis putus-putus ini. Klik dan geser. Nah, seperti itu. Nah, itu word art. Sudah. Langkah berikutnya. Nah, ini adalah langkah yang paling panjang ya di materi kali ini adalah kita belajar formula. Formulanya adalah total ya dilambangkan dengan sum. Formula maksimal dilambangkan dengan max. Formula minimal dilambangkan dengan min dan rata-rata adalah average. Nah, kita konversikan ke bahasa Inggris ya. Kita ubah ke dalam bahasa Inggris untuk lebih mengingat kita atau mudah menghafal. Pak Febri udah contohkan di sini. Nah, ini rumus total. Pak Febri zoom ya biar jelas. Iya, seperti ini. Total. Nah, diawali dengan sama dengan sum, kurung buka, dari sampai kurung tutup, kemudian enter. Nah, maksudnya seperti apa? Untuk lebih jelasnya, lebih baik kita praktekkan ya, biar lebih jelas dipahami. Oke, kembali ke pekerjaan kita. Nah, kita ingin mengisi total. Total ini kita tidak jumlahkan misalkan 9 tambah 8, 17. 17 tambah 7, 24. Kita tidak tulis di sini angka 24 seperti itu, tidak ya. No. Nah, caranya gimana Pak Febri? Hapus, delete. Oke. Caranya dengan menerapkan rumus yang tadi sudah diberitahu ya. Sama dengan sum kurung buka. Oke. Kita ketik sama dengan rumus total atau formula total adalah sum. Singkatan dari summary. Sum. Huruf kecil saja ya, walaupun huruf besar juga boleh. Kemudian kurung buka. Tekan tombol shift di keyboard. Tahan tombol shift-nya, kemudian angka 9. Nah, itu kurung buka. Tahan tombol shift di keyboard. Kemudian angka 9 itu untuk kurung buka.
Nah, maksudnya apa ini? Sama dengan sum kurung buka. Jadi dibacanya adalah totalkan kurung buka mulai dari 9. Nah, 9 ini ada di mana? Selnya di sel B karena berada di kolom B, kemudian di baris ke-4. Berarti totalkan dari 9. Ini berada di B4. Totalkan dari B4. Seperti itu ya. Nah, dia langsung memberi tanda. Langsung ada tandanya seperti ini. Kalau sudah tepat berarti itu benar ya. Jangan sampai salah. Misalkan contoh B8. Kalian tulisnya B8. Gitu ya. Maaf, B3 misalkan. Nah, ini kan tidak tepat nih. Berarti salah ya. Bukan dari sini menotalkannya. Tapi dari B4. Sampai mana? Sampai itu bahasa formulanya adalah titik 2. Tahan tombol shift di keyboard, tekan titik 2 di samping huruf L. Nah, totalkan mulai dari B4 ya, dari sini sampai sini. Ini berarti berada di mana nih? B6. Angka 7 itu berada di B6. Oke. Kita ketikkan B6. Nah, seperti itu. Nah, dia langsung memblok tuh ya. Ada tanda biru seperti ini. Nah, berarti ini udah benar ya yang kita mau. Dari B4 sampai B6. Tekan tombol shift untuk kurung tutup. Tahan tombol shift dan angka 0. Nah, setelah itu kita tekan enter. Tadi totalnya adalah 24 ya. Sekarang kita enter. Nah, dia langsung menghitung totalnya 24. Oke, sekali lagi kita contohkan yang ini ya. Kita praktekkan sama dengan total rumusnya sum. Kita akan totalkan bahasa Indonesia. Sama dengan sum kurung buka. Mulai dari mana? 8. 8 itu ada di C4. Totalkan mulai dari C4 sampai mana? Sampai shift titik 2 sampai C6. C6. Shift kurung tutupnya, shift angka 0. Nah, enter. Nah, totalnya ini 23 ya. Oke, itu untuk total atau sum. Bagaimana rumus dengan maksimal? Ini nanti kalian lanjutkan ya untuk sains, agama, dan PKN. Totalnya berapa kalian tuliskan formulanya, diisi formulanya. Kemudian baru masuk ke maksimal di sini. Rumusnya apa maksimal? Sama dengan max. Kita terapkan sama dengan max. Nah, max itu maksudnya apa? Maksimalkan nilai tertinggi atau nilai terbesar ya. Carilah nilai terbesar, dibacanya seperti ya. Carilah nilai terbesar mulai dari max itu mulai dari mana tadi? B4 sampai B6 ya. Mulai dari B4 sampai B6. Nah, carilah nilai tertinggi mulai dari B4 sampai B6. Nilai tertingginya adalah 9. Kita enter. Ya. Sekarang minimal adalah nilai terkecil, ya. Kita terapkan lagi di sini. Rumusnya adalah min, sama dengan min. Oke. Kita ketikkan sama dengan nilai terkecil di sini adalah 7 ya. Oke. Sama dengan min. Kurung buka. Mulai dari mana? Sama saja. B4 sampai titik 2 B6. Kurung tutup. Enter. Nah, nilai terkecilnya ada 7. Rata-rata sekarang. Rata-rata formulanya adalah sama dengan average ya. Ketikannya AV RAG. Jangan sampai salah ketik.
karena nanti tidak mau ya. Jangan averaga, nggak mau. Averege, dia tidak mau ya. Yang benar adalah average. Oke, kita pakai sama dengan average. Cari nilai rata-rata mulai dari 9 ada di B4. Ketikkan B4 sampai B, bukan B7 ya. Ini barisnya dilihat sini. B6. B6. Titik 2-nya belum, Pak Febri lupa. Jangan sampai ada titik 2 ya. Kalau tidak ada titik 2-nya nanti akan terjadi seperti ini. Anak-anak. Contoh, nih ya. Ketika di enter, nah berarti kalau begini ada yang salah ini dalam rumusnya atau formulanya. Cara memperbaikinya gimana? Ya, kita klik di sininya, lihat di ketikannya di atas ini ya. Average mulai dari B4. Nah, kita tambahkan di sini diantaranya titik 2. Nah, enter. Nah, rata-rata 8 ya. Rata-ratanya di 8. Jadi 24 dibagi 3 siswa. 24 bagi 3 adalah 8. Nah, untuk selanjutnya kalian isi sendiri ya. Kalian lakukan dengan sendirinya. Nah, kalau sudah selesai semuanya nanti disimpan. Oke, kita lanjutkan. Pak Febri contohkan untuk maksimal yang bahasa Indonesia. Pak Febri contohkan 2 masing-masing ya. Sama dengan maksimal max mulai dari bahasa Indonesia mulai dari C4 sampai C6. Maksimal nilainya berapa paling tinggi bahasa Indonesia? 8. Betul ya. Oke, sekarang kita enter. Kurung tutup, enter. Nah, nilai tertingginya 8, nilai terendahnya 7. Kita buktikan sama dengan minimal tadi apa rumusnya? Sama dengan min. Buka kurung. Mulai dari C4 sampai titik 2 C6. Kurung tutup, enter. Walaupun berpindah di nggak apa-apa ya. Jangan khawatir ya. Bukan ini berarti ketikannya di sini, tidak. Biarkan saja, kita tekan enter. Nilai terkecilnya 7. Dan rata-ratanya ini pasti koma nih, karena 23 dibagi 3. Oke. 66666 seperti itu ya. Oke, sama dengan rata-rata apa? Average. Nah, kurung buka, rata-ratakan dari C4 sampai C6. C4 sampai C6. Kurung tutup, enter. Nah, seperti itu. Tidak apa-apa ya, koma-koma nilainya tidak masalah. Oke. Kalau yang ininya lebar ya, karena ini komanya 666 terus ya. Jadi kalau dilebarkan pun nah dia banyak seperti ini sama saja ya. Oke. Seperti itu. Untuk sains, agama, dan PKN kalian isikan sendiri. Oke. Kalian isikan sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kalian tugas ya, kalian kerjakan sesuai dengan yang ini. Berarti ini kolom D, ini kolom E, ini kolom F, disesuaikan ya. Nah, anak-anak, kalau sudah selesai, hasilnya adalah seperti berikut. Ya. Nah, ini tandanya kalian sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita simpan. Bagaimana cara menyimpannya? Masih ingat caranya? Kita klik menu file. Ya. Boleh kalian klik tombol save di sini. Ya. Tombol cepatnya, quick access toolbar ini. Kita klik save. Nah, langsung keluar seperti ini. Atau klik file, save as sama saja ya. Kalian boleh pilih langkah tersebut. Save as, masuknya ke browse. Pilih dokumen. Di sini kalian beri nama, karena ini latihan 2, kita ketikkan lat 2.
nama dan kelas. Contoh, Febri 5B. Tekan tombol save. Nah, ini karena Pak Febri sudah menyimpan ya sebelumnya. Kalau kalian tidak akan ada tampilan seperti ini, apakah Pak Febri akan replace? Yes. Kalau kalian langsung ya, tidak ada timbul notif seperti itu. Nah, di sini sudah ada lat 2, nama dan kelas. Filenya ada di mana? Filenya ada di, kalian bisa klik tombol start, kemudian masuk ke dokumen. Nah, kita lihat ya, klik type di sini. Nah, ini ada lat 2 nama kelas. Nah, file ini kalian upload ke Google Drive. Nanti akan Pak Febri nilai karena ini sebagai tugas kalian, ya. Oke. Oke anak-anak, itu dia tadi materi tentang bagaimana cara membuat formula untuk total, maksimal, minimal, dan rata-rata. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kecil bagi kita, simple bagi kita, tapi bisa berarti, bermakna, dan luar biasa untuk sama. Terima kasih, Pak Febri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.